Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast gue edisi untuk di YouTube episode kedua daripada diem. DPD podcast daripada diem. Tagline-nya gitu ya betul ya. Yoi. Daripada diem. Enggak. Motorik. Kelebihan motorik emang dia di jalan mana-mana. Sikut lo kali kena muka. Dan gue kali ini bareng ada Kelvin, Wahyu dan Rizal. Apa sih harus? Kayak baca lihat YouTube lu. Awas kesetrum lo. Jadi ya gini lah podcast tuh waktu itu kan udah di rumah gua kan. Waktu itu kan udah bikin kan sama gua podcast pertama kan. Yang di Spotify. Spotify di episode pertama sama Kelvin yang kedua. Oh ada podcast juga lu. Ada. Yang dia didengar siapa? Yang mungkin ada 10 Termasuk gua. Iya. Dan kali ini gua ngomongin ya masa pandemi lah dan hiruk pikuknya. Kita kan nggak pernah ngalamin kayak gini gitu. Mungkin 100 tahun terakhir. Ya. Mungkin ya banyak beda banget lah. Maksudnya kebiasaan yang dulu istilahnya kita nongkrong kan dari kecil maksudnya bersosialisasi tiba-tiba suruh diam kayak gini. Gimana menurut lu Jal? Terus di kerjaan lu Itu juga? terlalu ngebelakangin kamera. Nah dulu lu belum nge-present tamu lu. Ada tadi kan udah lu Ini belum. udah lu cuman lu sibuk jadi ulat lu tadi. Apa nih? Ya di kerjaan lu tuh maksudnya gimana gitu kayak Enggak, ini kita udah keberapa ya? Hari Sebulan lah. Gue ingat banget. Ini gua ngerasa ini ya. Enggak, ini patokannya apa? PSBB atau apa? Pertama kali sekolah diliburin. WFA. Ya, pertama kali sekolah diliburin itu tanggal 16 Maret kalau nggak salah. 16 Maret. 16 Maret. Gue ingat banget. Gue baru masuk 19. 16. Sekarang udah. Hari Senin. Baru sebulan. Udah. Udah lebih Mas. Oh iya Maret, sekarang Mei ya? Udah Mei cuy. Maret, April, Mei. Iya maksud gue udah sebulan. Gue ingat banget karena itu tuh tanggal pertama gue masuk di rumah sakit baru. Ah, Jadi ingat banget tuh gue minggunya gue masih bisa main, masih bisa jalan, masih apa gitu belum yang di batas-batasin banget. ya. Terus Seninnya tuh udah mulai. Minggunya. Oh iya 16, gua 16 ke Jambi. Iya kan? Masih terbang gua. Maksudnya Gua masih udah keluar mulai kota. ada Iya, himbauan. udah mulai pakai masker gitu. Tapi masih belum boleh keluar. masih boleh. Tapi sekolah udah diliburin. Dari tanggal segitu ya? 16 tuh. 16 tuh Minggu. Lu minggu ya? Senin lah udah mulai libur. Gue masuk tuh sama. Yaudah deh. Pokoknya itulah antara Minggu. Coba kalian semua lihat kalender tahun 83. Ya, tanggal 16 Maret hari apa? Jadi kaget. Bentar dulu. Apa? 83 lama dia. Oh, Tungguin dulu. iya juga Udah, sih. udah. Udah belum? Nah, itulah berarti ya. Iya, berarti. Terus benar. ini apa air Berarti udah 2 bulan ya? udah 2 bulan. Itu 2 bulan bro. Dan hampir 2 bulan, hampir. Kurang lebih. dan banyak momen-momen yang lumayan heroik maksud gue di pas pandemi ini kayak Glenn Fredly Iya. kan. Bukan dari Glenn. Heroik. Ya maksudnya apa sih momentum gitu waktu dulu kemarin-kemarin itu heroik kayaknya dong. apa sih ya nyebutnya apa ya Heroik. nggak biasa lah nggak Ya. biasa Mengagetkan. mengagetkan Dari ini juga lakinya siapa? Lakinya ini BCL. iya Itu mah sebelum. Ya cuma iya. Sebelum. Pertama itu ya Glenn sih. Glenn Glenn. Terus kemarin Martin juga. Erwin Plus juga. Tau nggak Erwin Plus? Oh yang ini Dewa. Dewa. Oh. Belum lama tuh baru Kenapa kemarin ya. tuh? Tinggal. Enggak juga. Nggak tahu karena sakit apa aku kurang terus. Dan yang baru ini ya. hari ini masih kemarin Kemarin. Hari ini udah lewat jam 12 Iya. belum masih hari ini Hari ini. Tadi. tadi pagi tiba-tiba sosial media tuh Rame. diramein dengan istilahnya dikem ya Di Kempot. jadi dikempot pada berapa Dan yang kayak lu bilang tadi tuh yang masa disinkronize ya, kayak apa sih? Oh iya, nggak tahu gua tadi karena gua kan bangunnya siang tadi kan jadi gua nggak tahu. Lihat itu udah rame aja pas udah di Twitter. Ada ini yang nge-tweet tuh ini nggak tahu kayak masih pertanda aja lah gitu. Jadi disinkronis 2019 hari pertama itu di stage yang utama
urutan tampilnya tuh 2 terakhir adalah Glenn dan Didi Kempot. Oh, tapi setelah Iya. itu nggak ada. Nggak ada, Didi Kempot tuh headliner hari Headliner. pertama. Hmm. Sebelum Didi Kempot itu Glenn Fredly. Waduh. Di panggung yang sama. Di panggung yang Iya, sama. panggung utama. Itu beneran di rame ya itu. Iya, 2019 kemarin sinkronizer. Gue juga pas lihat rundownnya, wih, gua Dan di bener. sini Oh. iya, iya. Tadi kebetulan kita tuh habis nonton video di YouTube lah sinkronis ya. Ya. Jadi terus Jadi akhirnya berasa, jadi obrolannya ya ke situ. relate dan gue jadi ngerasa rindu dengan keramaian. Iya, Gue- keren. Oh iya, gue rindu Iya. dengan, hah? Bukan di film-film, maksud gue tuh gue rindu dengan keramaian, dengan situasi normal yang bisa jalan-jalan Biasa, ke mall, bisa bisa kita- nonton. iya. Sesederhana itu Nongkrong. bisa nongkrong atau bisa nonton konser musik atau apa kan kita kan maksudnya sering banget nonton konser bareng-bareng dan sebagainya. Makanya. Maksudnya yang walaupun bukan konser yang mewah ya, artinya gue nonton Jackpot aja ada konser bandnya ayo gitu loh, misalnya atau konser-konser gratisan ayo gitu loh. Dan itu jadi baru berasa itu tuh momen mahal menurut gue. Iya, sekarang ya. Iya, sekarang. Berasa. Oh dulu kan yang masa muda. Ya kalau dulu kan kelewat satu konser aja nggak nonton rame-rame itu masih ada yang lain masih. Masih ada ini bisa nonton, Iya. bisa ada ini bisa Sekarang nonton. gue ngerasa kayak oh ya itu momen-momen nongkrong yang di keramaian itu tuh menurut gue tuh ini sih momen-momen mahal sebenarnya. Ya di apa kan quote-nya Gofar tuh gue beruntung sekali mengenal Didi Kempot. Dia tuh nggak nyadar kalau dia itu legend dia. Iya kata dia. Jadi dia tuh merasa ya gue biasa Orang aja, biasa. jadi orang biasa aja. Padahal orang di Orang luar lain yang lihat ngira dia dia. tuh, ayo Iya, dan momennya tuh kayak sempat ini ya, maksudnya kayak kasusnya mirip kayak Bang kayak jadi kayak dia tuh Oh, iya. belum Ah. lagi mulai mau naik lagi terus sudah mulai maksudnya Iya. rame terus Langsung. ya tiba-tiba ada kabar kayak gitu. Makanya itu lagi Ya, ngapain? kaget. Iya. Kaget semua orang juga pasti kaget. Karena dia masih konser terakhir kan sama Kompas tuh. Oh iya. Pas lagi corona, dia Kompas punya program live dari rumah. Dia masih ya. Acara pertamanya itu adalah konser Didi Kempot. Jadi emang masih Masih hangat di banget. Kompas. Oh, masih Di Kompas. dan rangkaian Rangkaiannya tuh masih panjang Masih tuh. panjang, ya? Didi Kempot siapa gitu panjang. Didi Kempot yang pertama. Iya. Waktu itu donasi kekumpulnya Barang sekitar ramai ramai. 7M. 7 miliar. 7M kekumpul donasi dari live itu tuh. Gua ngambil duit. Itu barengan ramai-ramai juga. Itu ya nextnya kan? kalau nggak Iya, minggu ini hari ini yang di tempat Iya. ini. Besoknya ramai. Dan gue sih sobat ambiar gue tuh sobat ambiar, maksudnya gue tante gue dengerin gitu dan gue pernah berusaha untuk nonton secara live gitu. Akhirnya kesampaian juga tuh waktu itu di Senayan dan emang ini gue suka Oh, gua itu pernah. itu militan banget juga ya. Oh, militan banget sih. Ini ya konsernya di Kempot itu gue baru pernah nonton konser yang 100 meter, maksudnya ini penonton penuh 100 meter, panggungnya baru kelihatan atapnya doang. Iya, iya. Udah nggak bisa masuk beneran, Iya. lu nggak bisa lewat. Udah Gue penuh. baru pernah gue Ribuan kali itu ya. gue nonton kayak apa jadi bener kayak Salon Seven segala macem. Masih kelihatan. Istilahnya gue tuh masih bisa merangsak masuk gitu, berada Iya, di istilahnya walaupun gue datang telat tuh gue bisa merangsak masuk gitu. Itu gue waktu Padet itu di nggak? Senayan nonton Di luarnya. enggak di Timur. enggak di pagar masuk itu loh pakai tiketing yang biasa Jacklot. Iya, Pak. Iya, pagar timur ya. Gue masuk jalur beneran itu tuh 100 meter sebelum panggung itu udah padat banget. Beneran nggak bisa ngeliat. Jadi kita tuh di belakang di 100 meter panggung itu tuh ada layar gede. Iya, bisa lihat itu doang Iya. sambil Dengan di maju suara. juga bisa. Dan- aja. Dan emang menurut pakar musik gitu itu emang si Didi Kempot ini tuh emang unik gitu loh, baru pernah terjadi di Indonesia gitu karena Polanya. dia kan ya polanya dia karena kan dia tuh sebenarnya kan istilahnya nyanyi dengan bahasa Jawa Jawa. kental gitu kan, orang nggak mau dengerin lah, maksudnya orang-orang dan Segmented. dia segmented Segmented. banget lah, orang istilahnya sebagus apa gitu, tapi dia yang mecahin istilahnya 2019 kan akhirnya yang nonton kan milenial semua kan? Iya. Tembus di milenial gitu. Ya, Gue pas rame nonton banget. nih, maksudnya gue nggak ngeliat kayak Bapak-bapak. bisa maaf kalau bilang gue nggak ngeliat orang-orang yang tampangnya kampung pinggiran gitu tuh enggak, beneran Pengalaman, orang ya. iya maksudnya yang nonton tuh bener-bener Fansnya ya. mahasiswa yang mukanya tuh ya muka-muka istilahnya bisa dibilang ya punya knowledge yang lumayan gitu. Ah, Gitu. terpelajar lah. Terpelajar gitu, maksudnya nggak rusuh gitu kayak
orang-orang kaya juga pada nonton gitu yang milenial gitu. Karena Didi Kempot kan akhirnya dia bisa membuat bahasa Jawa tuh udah jadi nggak kampungan lagi. Benar. Iya. Malah disukai orang juga gitu. Itu iya salah satu Karena bahasa Jawa kayak sampai Enak. orang yang nggak tahu bahasa Jawa tuh bisa nyanyi Iya, iya gitu maksud gua kayak. Padahal Awal-awal gue kan bener. juga orang Jawa. Ya. Itu tuh bahasa Jawa yang lumayan bahasa halus itu juga. Halus. Bahasa halus itu biasanya kalau di Jawa itu diajarkan pas waktu SD aja sama SMP ya. Dan itu nggak gampang. Iya, dan itu nggak gampang itu ngomong kayak gitu. Gue juga nggak bisa, cuman gue ngerti gitu. Cuman untuk ngeladenin gitu tuh nggak gampang, apalagi lu anak Jakarta dengerin lagu kayak gitu, ya kan? Ya maksudnya belum ada sih, maksudnya menurut gue sih gokil. Enak sih dinyanyiin lagu-lagu Jawa. Dan dia kan lebih ke apa? Dia konsisten ya. Dan gue searching juga 800 lagu aja. Dia udah ciptain Seluruhnya. Ngomong kayak dia modelan kayak Titi Puso berarti yang nyiptain lagu tuh banyak banget. Ya. Kadang gue yakin juga bisa lebih dari 800 sih. Iya. Mungkin nggak Ya, kayak ada aja kita beberapa lupa. lagu tuh yang dikasih ini Iya. kan banyak tuh musisi-musisi Iya. biasa gitu Bikin Bikin lagu buat dia yang bawain gitu. kayaknya ini cocok lu bawa ini mau ambil kan kayak Glenn punya beberapa lagu yang dia bikin buat dikasih ke orang gitu ini kayaknya lu yang cocok buat Karakter nyanyi, suara karakternya ya. gitu. dan ini apa faktanya tuh gue ini kan searching lagi tuh ternyata itu Banyak searching lu ya. iya gue Niat penasaran. lah, niat penasaran. Akhirnya kan apa berita-berita Muncul. dia tuh menguap permukaan. Iya. Ternyata dia itu langganan konser di Suriname dan Oh, itu gua tahu. Itu anjir gokil banget. Yang nonton tuh bule-bule semua, cuman ya bule-bule Jawa gitu loh yang Sudah nama banyak orang Jawa iya, Suriname banyak orang Jawa. Dan dia tuh nggak keluarin tahu kan terus Nggak tahu gua. nggak ada pengetahuan ya tuh Enggak, gua kan kagak ngikutin terlalu ini kan baru-baru ini gua. Nah, konser 12 kali di sana emang kayak langganan di sana tuh famous banget katanya Suriname Jawa. Berarti Yang kayak mereka presidennya aja tuh datang. berarti mereka ke situ. ini banget Nonton. nih kehilangan banget nih Suriname. Iya. Ada 2 album yang dilaunchingin bener-bener emang di sana. Khusus maksudnya liriknya tentang apa istilahnya ada nada-nada Suriname-nya gitu. dan akhirnya karena momen ini makin banyak orang yang sebel sama 2020 ya Dari awal lu, dari awal. Anjir. Dari awal Januari pertama- lu. Iya, terus ini apa? Anjir. Mike Jordan. Kobe Kobe. Oh yang lihat basket, Kobe Bryant. Gue nggak ikutin basket sih. Kobe Bryant juga Kobe Bryant, tapi kenal kalau Kobe Bryant. Iya. Kobe Bryant juga juga. iya banyak lah meme-meme kayak skip 2020 skip Iya. gitu ya kan Iya. kemana Dari Sebenarnya awal sih bro. nggak sebenarnya nggak ada istilah tak mungkin maksudnya tahun kutukan kelam. tahun Ya. kelam itu nggak ada cuma momennya aja Orangnya. lagi begini mungkin kalau lagi nggak ada masa pandemi tapi emang jadwalnya ajalnya orang mah ya Mati-mati iya. aja. Iya. Dan gue sih sebenarnya nggak ini ya Nggak nyalain juga. mau nyalain siapa Gimana siapa Udah kayak gini maksud gue ini kan momennya ini kan momen emang yang baru terjadi di kita kita ya momen yang baru momen baru kan ya kan momen gimana tapi dulu kayaknya pernah ya kita ngalamin kayak gini lu pernah gini pas malaria ya kan apa sih malaria malaria kalau malaria dia nggak malaria itu masih epidemi artinya masih apa namanya masih di satu daerah doang nggak nyebar kayak Sepi satu daerah lah, iya. doang kalau pandemi itu Bukan kan pandemi. udah semua seluruh dunia Flu burung. nah ya flu burung pun juga nggak seheboh ini nggak karena sampai kita di rumah enggak karena Pada nggak kalau nggak salah penularannya hanya masih dari hewan ke manusia ini. SARS juga SARS, MERS dan sebagainya juga nggak seheboh ini kan karena berarti ini bisa dibilang paling heboh ya? Oh, paling heboh. Ini tuh sejarahnya pandemi. pandemi yang terakhir berat. kalau nggak salah terakhir yang di Spanyol kan flu Spanyol Flu Spanyol, ya. iya yang Ini salah satu-satunya pandemi yang bisa bikin Liga Italia berhenti, Iya, Liga Inggris semuanya. berhenti. aduh gua ngomong-ngomong liga sumpah kasihan banget Liverpool Oh iya, bisa juara ya dihadang, maksudnya Dihadang udah musim ini kan bagus ya maksudnya kan udah mulai bagus Gara-gara Covid. Juara. Performanya juga udah males kali moodnya. Nasibnya bisa kayak Suca 5, ya internasional. Itu mulu dong. Mau nangis. Ya maksud gua maksudnya gimana ya Masih sucaya aja lurusin. maksudnya kayak gitu loh ya, ya, ya.
Yang gua tahu yang berhenti nggak ada juaranya itu Eredivisie ya, Liga Belanda. Itu enggak, itu benar-benar jadi musim ini nggak ada juara. Iya. League One ada aja, jadinya belum tahu, sih belum tahu. bukannya jadi si PSG ya. Nggak tahu, gua nggak Nah, tahu. pokoknya Iya, gede. di berita sih sempat PSG di ini juara di tapi nggak tahu. Nah, Premier League rumornya katanya mau dilanjutkan, tapi tanpa penonton. Maksudnya tuh kalaupun menang kayaknya nggak ada euforianya gitu loh. Begitu bawa piala tuh dia tak kosong lagi gitu doang udah. Ya pakai Zoom nanti rame-rame. Tapi Pakai penonton biasa iya, ya. 50.000 orang di Zoom. Dan akhirnya karena pandemi kita tahu ada aplikasi namanya Zoom ya. Ya, iya betul. Dan gua sampai download, Dan sampai juga aplikasi itu jadi bahan hackan orang, maksudnya lu tau nggak? Jadi Gua nggak tahu sih kalau tentang kasus itu. Sempet Kayak beneran tahu nggak ya? rame. Iya. Gitu. Emang sih kalau namanya hacker kan ya bisa dibilang pasti bisa lah kan, hacker mah apa bisa gitu Dia ya. dia nyerangnya kemana? Emang nggak separah itu. tapi emang aplikasi ini lagi naik-naiknya. Gua rasa maksudnya. kenapa isu itu naik ya karena dari kompetitor kayaknya. Nah, Kompetitor bisa merasa jadi. Zoom jadi nomor satu. Ya, sekarang Gimana ini caranya Itu gitu, kan kita bisa ngalahin dia gitu. Iya sih. Apa kayak Zoom tuh langsung robek omset Apapun yang kita lakukan di Zoom sekarang. Dulu ada video call biasa. Gue meeting di Zoom udah ada kali belasan kali. Meeting di Zoom jadi ya lama-lama terbiasa juga. Tapi lu patah-patah nggak meetingnya? Nggak, itu tergantung sinyal. Gua kalau pakai Zoom patah-patah yang waktu kita nongkrong pakai Zoom itu. Tergantung sinyal aja. Sinyal gua berarti ya. Sinyal pribadinya kalau Zoom. oh bagus ya. Kalau dari lu kerjaan gimana kerjaan? Maksudnya Pasti dong ada efeknya. efeknya maksudnya. Pasti gua udah Ya jelasin dulu dong ke penonton yang tidak menonton kita. nggak tahu kerjaan gua ada di video bawah tuh ada. Cari aja. Ada kan masih ada. Ada yang lu komen. Ada Iya. yang apa itu passion? Apa itu passion gitu. Ada kerja di apa ya lu nonton lah di situ. Biar ada juga nonton. Iya biar ngerti. Ya, biasanya gua sering lah keluar kota, event gua terus segala macam. Dan- Sekarang Keluar apa? tidak ada. Tidak ada sama sekali Sama ya. sekali nggak ada. Karena bandara Ada, sekarang paling- tutup kan? Bandar. Bandara udah tutup kan? Tidak Semuanya. boleh buat apa namanya? Umum ya, umum udah nggak boleh, tapi domestik masih bisa. Betul. Karena itu penting kan domestik juga. Oh, iya. Buat ngirim-ngirim apa bahan segala macam. Oh, domestik. Tapi kalau yang apa sih bahasanya kalau yang buat Domestik maksudnya gimana domestik? apa bukan domestik. Logistik kali barang. Logistik, Logistik. domestik. Domestik kali. Logistik. Domestik bareng. Kalau yang buat orang gitu nggak bisa, udah ditutup gitu ya kan. Terus Kecuali emang lu mau masuk jadi barang. ya pakai telur gitu masuk pakai telur. Lu mau ke Jambi gitu naik Boleh pesawat. juga, kayaknya boleh Ya, juga. lu- Bisa. Pakai jalan gratis boleh juga jadi seperti telur ya. Jadi kan tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Ini Nyampe udah diceplok. yang Entar lu mendiskriminasi tamu tuh nggak nanya kerjaan dia. Gimana? Apa? tapi dia mah nggak ngaruh tau. Enggak ngaruh bro. Rame-rame aja karena Dia online. tuh Rame. Wahyu kerja di mana? Di kafe. Di kafe. kafenya masih ramai karena bisa Masih online, Hmm, jadi Grab, bisa online. Gojek, ya tidak ada yang berubah. Enggak ada lah sama. Karena emang itu pas- ramean di online, beneran. Iya, karena emang di kafe lu sebelum kopi juga penduduk tamu langsungnya sepi sekali. Jarang ada tamu. Sepi jarang ada tamu. Bener. Sekalinya rame palingnya 2 jam gitu. Iya. Tapi online ya. Gue udah kangen banget naik pesawat sih. Akhirnya lu kangen ya. Tadinya udah begah banget ya. Tadinya tuh begah. Lu kangen banget naik pesawat. Seberapa kangen lu naik pesawat? Lu tau gak seberapa kangen gue naik pesawat? Gue download game pesawat di HP gue. Iya bener-bener, gua nontonin, gua pengen mau minjem, gua tanya pilotnya siapa, Dia jangan penumpang. Game pilot. Pilot. Gua Berarti nerbangin lu pesawat. kangen jadi pilot. Artinya lu pengen, kecuali lu download game jadi penumpang pesawat. Enggak ada deh game itu. Enggak, itu dia mencoba untuk jadi pilot. Gua tanya, "Bit, itu kan nggak pilot-pilotnya nggak pernah." Segmented sekali ya Bapak. Gue kangen. Lagi game kayak Naik gitu aja pesawat. yang Sedona tuh yang download Rijal doang. Apalagi sebagai penumpang. Tapi seru kalau lagi bagus, lagi enak moodnya main. Ada game pesawat. Penumpang pesawat. Ada aja. Dia pernah kecelakaan tuh karena turunnya nggak pas. Kata gua, "Jar, hati-hati ada polisi tidur di hantam." Iya. Ya Kalau kan? dia main pesawat terbang tuh bukan begini terbangnya. Ada, Tapi namanya- naik dulu baru begini. Airplane Commander lah, gue lupa nama gamenya. Seru sih. Udah bisa lu download aja, download terus. Saking gue kangennya pesawat, gue download game itu. Kalau lu apa yang dikangenin lu sendiri? Gua pasti pertama nongkrong sih.
Apalagi stand up gue kangen banget, gue udah Iya kesan benar-benar. stand up maksudnya dari panggung entah itu MC, entah itu ngebanyu terus nimpalin orang lagi ngejok terus di Semuanya bro. gue kangen Mulut gatel ya, pengen Iya. ngomong aja ya. beneran, soalnya kan maksudnya kita kan nongkrong, anaknya itu anak nongkrong bukan anak yang di rumah Ya aja maksudnya gitu. kalau nggak ada kerjaan kayak maksud gini nih, kita tuh di grup ada yang kita kan satu komunitas, satu grup. Gue tuh yang sampai yang kayak setiap malam lu kalau gabut tanya aja di grup nongkrong di mana. Ada Iya, aja gitu. iya. Selalu ada 24/7 enggak 24 jam ya. 7 kali 30 hari gitu. Ya itu selalu ada Selalu nongkrong. ada yang Nggak mungkin nggak ada. Cuma masalahnya tinggal hari ini di mana. Kadang-kadang satu hari ada 2 tongkrongan atau 3 tongkrongan. Tinggal pilih. Maksimal itu kuat nggak nongkrong gue seminggu seminggu pokoknya harus ada sekalinya gue sekali gue. Iya maksud gue sampai yang kayak di grup tuh kayak ini nong di mana nih sekarang nih, entar ada di sini tinggal kayak gitu aja kan kayak Gue di setiap hari rumah, kan. di rumah kalau hujan doang. Oh, Hujan, kalau hujan gue baru di rumah. dia tuh udah di mana, di rumah Aci lah, terus di mana Kalau nggak kerja gue keluar tiap malam pasti. Iya nanya di mana nih gitu ya. Nyamperin aja karena tiap malam banyak tujuan gitu. Kalau nggak ada nongkrong ya open mic, Iya, komunitas iya. lain gitu ya kan, entah mana. Iya, ini berasa banget pas kayak gini tiba-tiba suruh di rumah aja beneran nggak ada excuse gitu, nggak ada boleh alasan lu gimana gitu. Teman-teman juga pada parno, akhirnya pada di rumah semua. Ya walaupun nggak tahu ya sekarang udah mulai normal lagi. Normal sih, Ya, udah tadi mulai juga cuek udah lagi. rame-rame aja. Udah rame. Macet, masih macet di sini. Ya karena momennya bulan puasa. Namanya bulan puasa dan Orang banyak jadi orang takjil. Pasti sore pasti akan keluar jadi makanan. udah jadi kayak budaya lah ya. Jadi Tapi ada juga yang kampungnya masih di lockdown ada. Tapi Masih kan, ada. nah ini Kalau di daerah-daerah ngomongin apa? soal lockdown kampung gitu. Iya. Tapi Gue sih aneh menurut sih, gue itu agak aneh. ini sih agak kurang ya. Misalkan gangnya dipotong. Tapi dia masih di lockdown. Tapi yang di dalam komplek dalam gang itu orang masih kerja keluar nah, masuk. itu juga gua kayak gitu. Iya, Terus- lalu ya. Keluar masuk udah gitu ya di dalamnya itu mereka yang nggak ada Di gang gua, distancing gitu. di gang gua tuh punchline mulu. Jadi kalau dikumpulin Lu tinggal di mana sih? Jadi materi 30 menit kan. Lucu-lucu mulu di kampung. Emang kenapa? Ya, tinggal di Kalideres kan. Kalideres. Ada satu gang di sana gitu ya kan. Gang gua tuh gang ini, ya gang kampung biasa. Iya, standar. Standar lah gitu. Jadi pas awal-awal corona tuh biasanya kan ada ibu-ibu pengajian gitu ya kan. Nyokap gue ikut juga gitu, kayak ikut ngaji kadang di mana gitu. Nah, terus gara-gara gini kan gue bilangin gitu, coba dikurangin gitu, takutnya ada penyebaran oh yaudah. Terus dibilangin ada datang ibu-ibu ke rumah gue. Bu, ngaji nggak? Oh enggak, ini lagi gini ngeri gitu nama rumah gue kan. Oh yaudah gitu. Besoknya ibu-ibu itu datang ke rumah gue ngobrol. Gue dengerin tuh kan, kenapa? Kan kemarin ngaji sepi, malam-malam sepi, orang pada takut corona. Oh, gue denger nih, oh bagus nih. Ada. Jadi dia udah mulai sadar. Ada apa ini? Terus dia ngomong, gimana kalau kita pindahin siang? Maksud gua, Itu bukan solusi dong. itu bukan solusi. Kalau malam sepi, Iya. bukan waktunya. Karena orang banyak yang takut. Orang takut. Kenapa dipindahin? Solusinya bukan pindah siang. Sebenarnya sih maksudnya biar nggak sepi malam, siang rame. Gue paham. Cuma bukan itu dong tujuannya. Ya orangnya takut, bukan ngantuk. Bukan ngantuk, takut. Gimana kalau kita pindahin siang? Ih, nggak masalah sih. Tapi emang di daerah itu emang lebih ketat sih. Apa? Lebih ketat. Maksudnya peraturan Daerah. segala macam gitu kayak di kampung. Iya di kampung tuh kayak lebih rapi sih. Banyak. Cuman emang ada beberapa yang Iya. masih. Tapi gue ngeliat justru malah di daerah video-video yang beredar di Instagram, di apa itu Lockdown ini lockdown. justru lebih maksudnya lebih ketat tapi justru cenderung ke arah yang lebih parno. Ya, Oh, iya, iya, karena Ada sugesti. Ada. Yang kayak tim medis yang mau dimakamin yang di Ditolak ya. Ditolak, iya, benar. sampai segitu-gitunya maksudnya. Berlebihan banget. Padahal ya nggak ini juga. Terus ada lagi. Apa? Oh, Warga tadi terus Kasian, lagi. kasian. Itu lagi. Jadi kejadiannya setelah ibu-ibu tadi pengajian. Kemudian ada tetangga gue datang ke rumah main gitu. Emang dia sering main biasa sore-sore segala macam kan. Terus
datang tuh ngobrol lah di ruang tamu, gue lagi di kamar, gue kedengeran lah udah ngomong apa gitu. Sekarang makin seremnya bu katanya gitu, corona. Bagus nih kata gue. Positif nih. Dewa selalu dibangun Dengan ini dengan ketakutan dan peningkatan kewaspadaan warga di Indonesia selalu. Bang nih bahaya nih bu pandemi sekarang. Gue positif ini bagus nih. Iya terus korbannya juga udah makin banyak. Terutama yang lebih gampang kena tuh orang-orang tua. Makanya kita Masih bener. Makanya kita orang-orang tua tuh jangan nongkrong. Gue pengen teriak tuh, lu jangan kesini makanya. Itu maksudnya. Lu ngomong lagi lu nya kesini, kata bos. Kenapa dulu kesini? Mungkin dia mau nyampein doang kali, jadi kita kan ya mungkin bagus. Tapi emang kalau dipikir-pikir ya, kalau masuk dari kacamata gue, emang orang yang nggak Lucu banget. tapi emang orang yang susah banget untuk nongkrong emang ibu-ibu sih harusnya sih. Karena kan luangnya waktu luangnya banyak. Iya anjir orang Tiap berdiri. harinya tuh dia ngobrol pas ini. Enggak, bukan masalahnya tiap hari itu dia udah di rumah aja. Iya bingung. Disuruh di rumah aja. Tapi mau ngapain? Orang lagi pandemi, Atau ibu-ibu sendiri aja masih dideketin. Oh pemerintah nyuruh di rumah aja, berarti di rumah tetangga boleh. Yang penting di rumah. Iya. Mungkin kayak gitu tuh. Berawal dari saut-sautan, bu di rumah aja iya nyamperin. Ngobrol. Jadi Iya. Kalau di jalan nggak boleh, maksudnya jalan depan rumah nggak boleh, ya kan di pos satpam nggak boleh. Tapi kalau di rumah boleh gitu. Boleh. Di rumah aja. di pos satpam tuh masih ada yang nongkrong tuh di pos. Jadi gua ada posnya gitu, masih ada yang berdoa Pasti. yang dia tidak bekerja kan. Dia nongkrong dari sore udah nongkrong di situ. Gua Jagain kampung ya. waktu itu mau berangkat kerja gua ke TV kan, ke TV. Udah persiapan tuh karena di TV, oh kayaknya ketemu orang banyak segala macam persiapan gua. Ya banyak lagi tuh pakai masker, hand sanitizer segala macam. Berangkat naik motor kan pakai helm. Lewatin tuh di pos. Kita gua mana dia? Ini kerja pak, gitu ya hati kalau nggak rame nih jangan nongkrong, Lu ngapain? jangan nongkrong, ih rasanya Kayak teriak pengen gua lu ya? numpain kopinya di situ. Oh dia lagi ngopi. Anjir tadi malu uyup. Lebih rame-rame ya. Ngasih solusinya udah bagus. Cuma dia nggak nyadar diri. Tidak dilakukan solusinya. Sama kayak ya gua nggak ngerti sih peraturan kan karena banyak kayak checkpoint PSBB nih. Ya. Ya, kan? Ya gua ngeliat tuh ya oke lah mobil di stopin kalau yang kanan kirinya ada sesuai Kalau aturan. sempat ramai juga tuh di Bogor ya kemarin ya. Iya, cuman yang di posnya aja ngumpul. Iya. Karena Gitu, menunggu antrian kan. Iya, Itu juga lucu tuh. maksudnya ya kayak gitu sih banyak yang Tapi, nggak efektif. lu Atau susah. kayak di terminal atau di stasiun. Di yang- terminal tuh masih ada. terminal. Masih bergerak. Bukan nggak kayak di halte busway atau apa yang inilah kayak stasiun lah kan masuknya dibatasin mereka cuman pas jadinya antrian yang Panjang, untuk ya. ke tiketnya jadi panjang jadi rame ya ini. Ini masuk akal. Karena emang chaos sih ya, susah sih ya, karena semua istilahnya gimana biasa dikerjain rame-rame Iya. semua emang. Apalagi stasiun tuh. Apalagi Lu lihat aja stasiun. kereta tuh. Jubel. Orang-orang. Lu tahu nggak video yang kemarin yang di Bogor yang suami istri dia komplain bahwa si istrinya tuh suruh duduk di belakang karena peraturan terus Oh yang diberhentiin. Iya diberhentiin terus marah-marah kan si suami. Itu di Bogor ya? Iya di Bogor. Terus dia kan ngamuk-ngamuk kan, kan berhentiin suruh yang cewek suruh duduk di belakang. Terus dia argumennya bener-bener salah. Maksudnya bisa dibilang bener, bisa dibilang salah. Dia itu istri gua gitu. Masih di rumah kan? Kalau di rumah tuh gue tidur sama dia gitu. Iya. Kenapa pas di mobil dia suruh misah ke gua gitu? Ya gue nggak mungkin, maksudnya dia nggak tahu alibinya. Gue nggak mau ngerendahin istri gue karena duduk di belakang. Gue juga nggak tahu itu parameternya dari mana Iya. gitu. Tapi si petugas ini kan Tetap. istilahnya Protap ya. ya secara peraturan nggak boleh lu samping-sampingan dulu tuh gimana sih gue? Ya bingung aja sih gue gitu. Karena ada peraturan yang akhirnya kan Mungkin gini kali, mungkin maksudnya efektivitas karena oke lah kalau misalkan dia satu KTP boleh, maksudnya satu kartu Satu keluarga, tujuan, satu ya. tujuan, satu alamat rumah, ya boleh lah kanan kiri sebelahan. Tapi kalau yang
takutnya kan kayak beda orang, misalkan Taksi brosur. taksi online dan sebagainya, ya itu kan berarti orang yang beda rumah atau yang nggak kenal, berarti kan ya memang harus saling jauhan. Kalau misalkan